Tapi kunci utama dari kami membina di Gema FC ini adalah yang kami tanamkan, kami berdua dan juga pengurus, kita adalah membina. Konsep kita adalah menggali, menumbuh, mengembang, dan melestarikan. Apa yang kita tumbuh kembangkan adalah kemampuan yang kita miliki dalam hal Badul, misalnya Dodong dalam hal kemampuan teknis sepak bola, saya kemampuan dalam hal manajerial, membentuk, membina, pembinaan, ini yang kita kolaborasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam olahraga. Bang Nur Podcast hari ini mengundang tamu spesial. Mereka adalah teman-teman saya waktu di SMA Negeri 9 di Pasar Baru. Mereka saat sekarang ini sedang mengelola klub sepak bola Gema FC. Hadir bersama saya ada Bang Dasrul dan Bang Dodong, Bang Doni Marta alias Bang Dodong. Apa kabar Bang? Bang. Alhamdulillah baik. Bang, luar biasa. Terima kasih. Panggil nama atau gimana nih? Panggil nama aja. Nama ya. Nama. Dasrul dan Dodong. Saya kayaknya agak terkejut nih. Ketemu sama Bang Dodong ketemu di Semen Padang kalau saya. Iya, Semen Padang. Waktu acara SSB di Semen Padang. Bang Dasrul, nama Dasrul nih aduh sangat sulit sekali untuk bertemu. Kegiatan apa nih Bang? Saat sekarang ini. Ya, terima kasih nih kepada teman saya nih. Kita manggilnya Mon ya. Ini podcastnya luar biasa di Sumatera Barat yang fokus tentang podcast sepak bola dan olahraga ini baru Bang Mon ini. Artinya Bang Mon Podcast ini Bang Nur Podcast ini luar biasa lah bagi kita. Nah, kalau saya sehari-hari untuk kegiatan kerja ya kita di KPID, Komisi Penyiaran di daerah, dan basically-nya juga wartawan. Dan dunia kesenian dan dunia olahraga merupakan darah bagi kita ya. Nah, bola salah satunya ini cita-cita yang dulu ingin jadi pemain bola tapi nggak kesampaian, dan sehingga cita-cita adalah saya harus punya klub sepak bola sendiri. Mantap. Nah, yang bersambut ada teman kita juga yang mau jadi pelatihnya. Dodong ya. Dan tidak pelatihnya nggak tanggung-tanggung juga berlisensi ya di Sumatera Barat, dan inilah memotivasi kita untuk fokus mengelola Gema FC ini. Nah, Gema FC sendiri ini adalah klub kampung ya. Klub kampung yang ya kepanjang Gema FC itu ada tuh generasi muda Alai. Alai itu wilayah, salah satu wilayah RW di Kelurahan Kapulopoto, Kecamatan Bau. Titik koordinatnya kita kalau dari arah Pasar Baru menuju arah Mandarbuan nanti ada Simpang 3 setelah PLTG, terus ke atas ke arah timur. Ke arah timur nanti ada Balai Depsos, nah itulah Alai itu. Itu apa ya? Kampung base campnya. Nah, Alai Gema FC ini saya rancang bersama teman-teman di kampung itu, karena dulu ada di Pau itu kan ada rutin kegiatan turnamen sepak bola antar kampung. Itu udah lama, Gema FC udah lama sebenarnya. Waktu kecil-kecil kami Gema FC itu berlawanan juga dengan Depang Badul nih. Kebetulan tetangga kami juga ya, di Biai gitu kan. Nah, terus itu juga menarik di Pau itu, dan lapangan bola di Pau itu juga dulu ada banyak, tapi sekarang cuma ada satu. 14 ya? Yang ada di Kampung Dalam itu, yang sampai 14 itu, dan di sana lah, dan juga ada di Kampus Unan. Iya betul. Nah, kalau Gema FC sekarang kami latihan rutin itu di lapangan Kampus Unan, membina generasi muda pasca mereka tamat SSP. Usia 15 itu sampai usia 25 kami bina di sana di Gema FC. Itu tentang Gema FC lah sih. Nah, kan Dodong dulu waktu SMA lu kiper ya? Kiper ya. Berandalan kita man. Kelas 1 apa kita bola ya? 2 SMA 3 enggak? Kelas 1 kelas 2 kan 3 OSIS. 3 OSIS ya. Kalau salah saya Dodong di 1 berapa? 1-2 ya. Kami 1-8 kami waktu itu 1-6. Wah, ini mantap. Ini menarik nih. Main di Kampung Dalam ya kan. Saya ingat, kalau yang saya ingat tuh saya pernah bikin gol atau saya bikin gol melalui tendang satu ke belakang, dan itu hal yang paling saya ingat bikin gol waktu Liga OSIS. Iya, Liga OSIS. Nah itu. Jadi lawan kelas 2. Oh iya betul. Nah, jadi
tim kita dan di SMA kita itu banyak para pemain ya, Banyak. para pemain bola ya. Nah, jadi ya memang udah dari dulunya suka main bola ya, dan seperti yang Dasul bilang, kalaupun saya nggak bisa jadi pemain bola, setidaknya hal apa yang cita-cita, hobi tersalurkan ya. Nah, terpilihnya Dodong sebagai pelatih kepala untuk di Gema FC ini berdasarkan karena dulu bermain bersama dan satu sekolah, atau memang prestasi Dodong atau gimana? Ya, pastinya tentu prestasi lah. Prestasi. Kalau ada teman tapi dia nggak bisa melatih, itu apa kita bawa, ya kan? Nah, Bang Dodong punya kemampuan itu. Beliau basically sebagai seorang pemain profesional dan melalang buana juga di liga-liga di Indonesia, dan itu yang dan dia punya kemampuan di bidang teknis itu, dan juga lisensi pelatih. Dan kalau lebih tajam nanti ke Bang Dodong lah tanya ya, tapi dasarnya adalah kita bersama Bang Dodong itu karena visi misi kita sama. Apa visi misinya adalah membangun sepak bola kampung tapi tidak kampungan. Nah, itu visi misi yang ingin dibawa oleh Bang Dodong, dan saya setuju dengan hal itu. Karena track record beliau dalam menciptakan sepak bola handal di Sumatera Barat luar biasa. PSSB banyak yang beliau bina dan beliau latih, dan hari ini hasilnya banyak pemain-pemain bola muda Sumatera Barat di bawah naungan beliau yang beliau bina. Genta Fredo hari ini kita lihat di Semen Padang. Terus berapa orang itu Genta ya? Yoga Andre, si Ruli kiper yang hari ini main di yang juga polisi dia, tapi dia kiper. Banyak Leo Utara. Dan itu binaan Dodong. Badul. Jadi artinya kenapa Dasrul Gema FC bekerjasama dengan Dodong? Itu dasarnya cukup jelas. Track record ya. Prestasi satu. Yang kedua sekampung, yang ketiga nggak bayar. Ini perlu didalami yang nggak bayar ini. Lebih bagusnya kita tanya ke Dodong lagi ya. Dong, ini kan udah resmi nih menjadi pelatih Gema FC sejak tahun kapan nih mulai? 2021 ya. Iya, waktu kita ketemu di Bandara ya. Bandara ya. Kebetulan ketemu. Wah, ini pertemuan di bandara, kok bisa ini? Padahal satu kampung nggak jauh, rumah nggak jauh, dan make a deal di bandara sama-sama orang Palu. Kok bisa jadi deal-dealan di bandara? Nah, Dong, kan udah dari Dasul ngajak ibaratnya Dodong untuk jadi pelatih. Dari Dodong sendiri gimana? Tertarik? Kok bisa tertarik? Ya di belakang tadi yang memang MLM satu SMA, satu kampung, dan ada hal lain nggak dari Dodong yang ingin disampaikan? Kok bisa saya pengen nih melatih Gema FC nih? Dari Dodong bisa disampaikan? Sebenarnya Dasrul kan bilang waktu kita ketemu kan mengajak kita untuk gabung di Gema. Tapi saya tanya, apa misi Dasrul untuk melahirkan Gema Atung? Apa tujuannya Gema Atung? Kalau sekedar untuk main di bola kampung, saya nggak bisa. Waktu saya kan banyak yang di luar. Iya, betul. Sibuk ya. Ya. Jadi Dasrul bilang, bagaimana kita jadikan anak kampung jadi pemain profesional. Itu tujuannya pertama kali ya. Dasrul bilang kan, kalau itu udah saya punya sama-sama punya tujuan seperti itu. Jadi ditanya lagi ke saya, apa yang telah kamu sumbangkan untuk olahraga kamu? Ditanya lagi itu kan. Iyalah. Jadi pikir-pikir saya. Saya dapat kerja sama bola, saya hidup saya dengan bola. Apa yang telah saya buat untuk bola? Jadi pemikiran itulah. Jadi setelah 1 bulan kita ketemu lagi. Jadi Idas bilang, "Bah kawan, kan itu kan usaha minangnya, usahanya lah. Bah kawan, yang rencana waktu tuh lah awak pikir-pikir kan kayak ku apa seminar kami mau ngecek kan lah awak kami pikir kan yo lu nak doa gitu sepak bola. Ada kontribusi lagi ya. Jadi itulah penyebabnya saya bergabung dengan Gema kan. Bayaran nggak ada cerita kami bayaran. Ini loyalitas sebagai teman, sebagai rasa ingin memunculkan atlet profesional di kampung kita tinggi. Jadi
Jadi itulah awal mula Iya. tekad untuk melatih di Gema FC ya. Iya. Yang seperti Daus bilang tadi kan, Dasrul bilang tadi kan, ada beberapa pemain ya nasional ya, Genta dan Leo tadi itu atas didikan Dodong. Nah di Gema FC ini gimana cara Dodong melatih kepada pemain yang ada di Gema? Apakah memberikan latihan yang keras atau biasa-biasa aja, karena ya tadi tidak, saya nggak berbayar nih, udah lagi biasa aja lah. Apa mau dibedain sama yang lain nggak, atau seperti yang teman-teman biasa Dodong latih itu gimana? Sebenarnya latihan itu ada tujuan kita kan. Iya betul. Kita mau jadikan apa atlet kita? Pertama kita lihat dulu apa yang harus kita benahi. Itu kita susun dengan rapi dulu. Kalau kita ingin membentuk fisiknya, tentu kita harus tahu dulu berapa kemampuan dasar mereka. Maknya di atasnya berapa. Itu kan kita atur dulu. Nggak bisa kita dari 10 menjadi 30, nggak bisa. Jadi bertahap. Betul, itu proses ya. Proses. Jadi kami kan di Gema tuh udah melakukan proses-proses. Sekarang kan udah teknik dasar sudah kita benahi. Sampai setiap Gema bermain banyak penonton yang datang melihat sini bermain bola Gema. Tapi yang kurang sekarang dalam pemikiran kami, kami selalu sering sama Dasrul setelah latihan, setelah pertandingan kami sering evaluasi apa yang kekurangan tim kami. Sekarang kami pikir ini, Gema bermain bagus, setiap pertandingan bermain bagus, menguasai lapangan. Kok nggak bisa menang kan? Menang. Itu yang pertanyaan kami. Sekarang kan ya udah kami tata lagi latihan. Bagaimana Gema itu tujuan sepak bola tercapai, bukan sendinya bermain bola dulu. Tujuan bermain bola tercapai. Itu yang kami rancang sekarang. Jadi Gema itu bukan tim yang datang ke lapangan langsung game. Kalau latihan kami memang betul-betul latihan, nggak dapat game. Kami kalau latihan fisik ya latihan fisik. Ada fisiknya sama bola, ada fisiknya dengan tanpa bola. Kami atur sedemikian rupa kan supaya anak-anak, bagaimana anak-anak itu latihan tidak bosan. Dan untuk Dasrul, ini dari pemain apa semua orang dari pemain dari Alay atau dari luar Alay ada juga nggak, atau gimana pemainnya? Ya, untuk pemain ini cukup menarik nih Gema FC ini. Berawal kita anak kampung, kita ikut Liga Ascot berkelanjutan 4 tahun berturut-turut ya, 4 tahun ya, 2001, 2003 deh, ya 4 tahun kurang lebih ya, berturut-turut Liga Ascot digelar oleh Ascot Kota Padang. Awalnya anak kampung, anak Alay awalnya, terus berkembang per kecamatan, berkembang per kota, dan hari ini sudah nasional. Kita di Gema itu membina yang kita punya daftar hari ini usia 15 sampai usia 30 itu. Jadi rata-rata usia 23 ya. 23 itu berjumlah di angka 35 orang. 35 orang dengan komposisinya adalah masyarakat Kecamatan Pau itu di angka 40%, Kota Padang di angka 60%, dan sisanya antar provinsi, dan ada 20% dari jumlah kita itu yang dari nasional Papua. Ada Papua 2 orang sekarang yang kita bina, ada dari Medan, ada dari Riau yang kita bina, yang ada juga dari Bandung. Nah, dengan latar belakang ada mahasiswa, ada yang bekerja, Polri, ada PNS juga ya, PNS, ada TNI, Polri juga. Beragam jadinya. Beragam, seiring dengan perkembangan yang cukup luar biasa. Nah, kita akui prestasi sepak bola di Sumatera Barat, agenda event sepak bola di Sumatera Barat itu kan by event, tidak by schedule, tidak by kontinuitas gitu ya, tidak. Nah, itu yang ada di Sumatera Barat itu baru Kota Padang yang by program, yang berkelanjutan program Liga Ascotnya. Ascot ya. Ya, ini kita harapkan target kita sebenarnya selesai Liga Ascot 3 tahun berturut-turut, karena kita pengen di tahun 2026 besok kita Gema naik ke Liga 3.
Insyaallah. Dan tawaran sudah ada dan itu dirancang oleh tim pelatih bagaimana menyiapkan itu. Bukan pemain hari ini tapi pemain yang kita menampung konsepnya anak-anak SSB Padang yang mau berlatih, dan setelah mereka tamat SSB usia SMA itu kan mereka lost tuh, lost nggak mau lagi, nggak ada lagi klub atau SSB yang mau serius membina ini. Nah inilah ruang kita jadikan ruang kepada atlet-atlet potensial di Sumatera Barat dan Indonesia. Mari bergabung di Gema FC. Dia bukan ini klub yang kami bina berdua dengan SDM yang kami miliki, kemampuan infrastruktur yang kami miliki untuk bisa mengasah lagi lebih tajam untuk mereka bisa naik ke jenjang yang legal, yang resmi. Ya, ini yang kita setting. Itulah tujuan Gema. Nah, makanya jumlah anak-anak alay ada, anak PAUD ada, Kota Padang, Sumatera Barat dan nasional. Seperti itu komposisinya. Nah, tujuannya memang benar. Tujuannya adalah membina, mengasah lebih tajam anak-anak usia pemula menanjak ke remaja dan mau meranjak ke level yang mau profesional. Ada di Padang ada Gema loh tempat pelabuhannya. Seperti itu logika berpikirnya. Nah per hari ini per tahun ini karena kita di IG masuk juga komunikasi melalui IG itu, mereka ingin gabung, gimana caranya gabung dengan Gema, bagaimana segala macam, pasti banyak, dan itu banyak yang tanya ke kita. Nah di momentum ini kita sampaikan Gema itu ini adalah klub semi profesional yang ada di Kota Padang. Tujuan kita untuk mengacu ke arah ke profesional. Nah, resmi ya. Yang resmi dalam artian kalau resmi kita resmi. Iya. Oh iya. Secara legal kita resmi. Liga resminya. Ya, kita resmi, kita terdaftar kok di liga, terdaftar juga sebagai asosiasi di Kota Padang, Askot Kota Padang, kita terdaftar. Jadi kita legal di situ. Tapi secara profesional dalam tanda petik untuk menjadi sebuah klub profesional. Ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, tentu ada indikatornya. Tapi bagi kami adalah profesional di bidang pembinaan. Gema FC lebih fokus membina, bukan untuk mencapai target instan. Ya, bukan instan. Ingin juara bagi kami sangat mudah. Cukup telepon, siapkan uang dengan baik, komunikasi dengan siapapun yang bisa berkomunikasi bisa kita laksanakan. Tapi kami enggak. Kami sejak proses kami harapkan ada progresnya. Alhamdulillah tidak hanya di bola, anak-anak kami berhasil dibina oleh Pak Dodong bersama jajaran pelatihnya. Setiap tahun itu anak kami lolos TNI, lolos Polri. Nah ini salah satu juga efeknya ya. Ini kalau kayak saya orang marketingnya ini beda loh Gema FC dengan yang lain. Kalau mau serius Anda di Gema FC tidak hanya sepak bola Anda bisa dapat, tetapi Anda akan mendapatkan jenjang karir yang lain. Karena kami melatih attitude, melatih mental, fisik, pemikiran, disiplin anak-anak muda untuk bisa masuk ke ranah yang lain, dunia kerja yang nyata. Minimal itu TNI Polri. Dan tapi seminimal mungkin mereka itu harus taat dalam hal beribadah dan juga berdisiplin. Itu yang kami tekankan, itu tujuan kami berdua. Karena dulu kami berdua tidak ada yang mengayomi itu. Mau main jadi bola main sendiri, mau jadi apa cari sendiri. Dulu pelatih kita belum ada ya? Kita belum ada. Waktu SMA kita nggak ada pelatih. Kecuali kita gabung ke SSB sebenarnya. SSB ya. Itu SSB itu seleksi dulu. Terlalu banyak ya kalau terlalu banyak. Dan pada kami saat waktu kecil susah juga ya dong ya. Dari alay itu jalan kaki, kalau saya jalan kaki ke Semen Padang. Orang tua atau di sana mama nggak ada orang Semen Padang. Jadi bagus pun kita main nggak dapat kita masuk tim. Payah terpilih ya. Kecuali Badul. Kecil ada orang dalam ya. Dan waktu dulu subuh itu untuk ke Indaro itu sangat sulit. Bus atau paling bus kalau jalan kaki kayak mana buat dulu. Saya pun pernah, saya sempat ikut di Semen Padang itu beberapa kali sama Riko Susilo atau Riko Susilo. Iya. Sama lah kita. Iya betul. Tapi ya tadi si Riko alhamdulillah dapat ya kalau nggak salah kan beberapa tampil di Semen Padang dan ya karena kendala kita mungkin. Sekarang dia pelatih itu. Pelatih di mana? Di Siak. Siap, tinggal Siak sekarang? Iya, di Siak. Oke. Liga 3 ya? Liga 3 ya? Oh, Masya Allah, mantap. Nah memang itu tadi lah, mungkin dari kita kecil dulu memang lahir dan mungkin tumbuh di lingkungan yang olahraga dan mencintai sepak bola. Jadi terus cita-citanya terus pengen hobi
dan cita-cita ya sepak bola, memang sepak bola jadinya ya. Dan untuk Dodong ini kan kendala tadi seperti Dodong bilang, saat sekarang ingin tujuan untuk mencari menang sekarang lagi ya. Iya. Sekarang udah beberapa pertandingan, ada Gema FC selalu tampil di beberapa turnamen ya. Terakhir di Ascot ada ikut ya. Ke depan ini kalau nggak salah Piala Gubernur ikut juga kan gimana? Piala Gubernur yang sudah selesai ya. Ya, selesai. Dari segi permainan Dodong ini ada meniru pelatih asing kah atau gimana, atau dari asing ya. iya stylenya, atau dari Dodong sendiri atau gimana nih? Kalau saya kan begini ya, saya kan lebih cenderung anak-anak tuh menguasai teknik dasar dulu. Masalahnya selama ini kan saya analisa ya, setiap SSB banyak bakat alami yang tidak tersalurkan. Jadi pelatih maunya gini, anak ini ada kemampuannya gini, kelebihannya gini, harusnya dipoles, dirubah lagi, akhirnya hancur anak itu. Nah, itu yang saya nggak mau, man. Jadi saya ingin gini, anak itu kan ada bakatnya, tapi dibarengi dengan teknik dasar yang benar, bagus daripada kita harus memoles dari awal. Itu ya, itu dasarnya. Kedua, saya punya prinsip sepak bola Indonesia itu kan ada, sepak bola itu ada seni. Saya ingin permainan bola itu ada seninya, indah ditonton. Nilai plus sepak bola itu adalah seninya. Seni. Bagaimana dia merancang dari bawah kan, memproses sebuah permainan itu menjadi indah ditonton kan, indah ditonton dan menghasilkan. Sekarang kan Gema itu dalam perhitungan saya kan sebagai pelatih baru indahnya dapat, tapi tujuannya bermain bola pun belum dapat lagi. Jadi saya ingin mempunyai mimpi ya untuk BA 2024 Gema itu di segi dia bermain bola indah dan tujuan sepak bolanya tercapai. Itu yang saya punya target di situ. Dan manajer sudah menargetkan 2026 kita ikut Liga 3. Liga 3 ya. Iya. Jadi saya dari nol lagi memoles mon. Iya, benar. Nggak mungkin pemain yang sekarang yang ada ini untuk Liga 3 besok. Kan itu. Jadi anak-anak yang punya bakat di PAU kan, di Alai itu saya monitor. Kadang-kadang kami pergi nonton anak-anak main di sawah kan, nampak bagus. Nanti manajer nggak ada uang, dibelikan sepatu manajer lah, udah kalian latihan. Nah itu, jadi kami itu saling kerjasama itu. Sebenarnya gini, kadang-kadang orang banyak dia bilang sama saya kan, kamu gila, sama manajer kamu gila. Ya, itulah gila kami. Kami dibesarkan di sepak bola, dan apa yang kami sumbangkan sepak bola itu yang selalu saya ingat. Itu Muhammad, saya tak pernah tanya berapa uang sama dia untuk sepak bola. Saya ingat satu, kamu dibesarkan dengan sepak bola. Kalau tidak ada sepak bola, belum tentu orang kenal sama kamu. Jadi apa yang telah kamu sumbangkan sepak bola, itu yang selalu muncul. Setiap saya kalau malas ke lapangan, itu yang saya ingat. Kata-katanya yang sedikit tuh yang menjebak saya sampai sekarang masih tidak mau terjun sepak bola. Sebenarnya saya nggak mau lagi terjun sepak bola. Sejak saya kerja kan udah malas, capek ya. Capek sepak bola tuh banyak politik. Jadi saya orangnya jujur saja. Jadi mana saya ikut dalam organisasi sepak bola di Sumbar ini, nggak mau saya ikut. Malahan ada rapat juga pelatih gini-gini, saya nggak pernah datang dijebak lah sama manajer sendiri. Jadi sampai sekarang masih ikut di sepak bola, tapi ya mengurus sepak bola. Tapi dalam prinsip saya ya, pertama saya terjun sepak bola ya dalam prinsip saya ingin jadi pelatih hebat atau ingin melahirkan pemain hebat. Jadi dalam itu saya bertanya terus akhirnya saya pilih apa yang saya pilih. Saya ingin melahirkan pemain hebat, bukan ingin dia jadi pelatih hebat. Sip. Itu. Gema FC berdiri Dasrul sebagai pembina dan manajer ya di Gema FC, dan Dodong sebagai pelatih kepala.
untuk biaya nih pasti ya membutuhkan biaya yang sangat besar nih ya, nggak sedikit nih, karena dari Dodong ya oke lah, Dodong nggak mau dikasih uang saku lah ya. Dan uangnya saya minta. Oh, dari loyalitas kayak seorang Dodong ya. Dari pemain gimana nih? Apa dan minum, akomodasi pergi ke suatu tempat, makan dan minum, semua biaya ini gimana nih solusinya? Atau Ya, hanya memang dari pribadi Dasro atau ada yang lain? gini, kita akan masuk ke ranahnya itu ya. Tapi ingin saya sampaikan di sini, bicara pembinaan sepak bola itu tidak hanya soal kemampuan SDM, Iya. kemampuan manajemen, dan juga dukungan support budgeting. Itu juga. Tapi kunci utama dari kami membina di Gema FC ini adalah yang kami tanamkan, kami berdua dan juga pengurus, kita adalah membina. Konsep kita adalah menggali, menumbuh, mengembang, dan melestarikan. Apa yang kita tumbuh kembangkan adalah kemampuan yang kita miliki dalam hal Badul, misalnya Dodong dalam hal kemampuan teknis sepak bola, saya kemampuan dalam manajerial, membentuk, membina, pembinaan, ini yang kita kolaborasikan. Nah, kolaborasi dalam artian kita secara teorinya adalah kita wujudkan Gema FC. Untuk pembiayaan kita terbagi atas 3 bentuk ya. Pembiayaan kita dalam hal pembinaan itu ada biaya rutin namanya, biaya untuk minum, kalau kita latihan dan minumnya. Terus kalau katanya kita ada infrastrukturnya, bolanya, perlengkapan latihan. Terus ada biaya untuk bertanding. Dan juga ada biaya untuk supporting motivasi anak-anak dan juga tim. Nah, kalau kita bicara berapa jumlah biaya yang harus kita butuhkan untuk 1 tahunnya itu, untuk ini besar, tapi nggak tahu juga karena dasar kami itu adalah pembinaan. Rezeki anak-anak yang kita bina ini ada Ada aja ya. di tangan orang yang lain, di tangan kita juga bisa saja seperti itu. Nah, teknisnya apa? Kami melaksanakan ini, kita punya manajemen, kita ukur, kita hitung perencanaannya. Kita hitung, kalau kita ngikut Liga Ascot, 1 kali Liga Ascot itu 1 kali pertandingan saja, minimal kita 1 juta untuk 1 pertandingan. Liga Ascot ini kan sifatnya setengah kompetisi ya, kompetisi penuh. Kita bisa sebanyak 12 sampai 15 kali pertandingan setahun untuk 1 tahun liganya itu ya. Bisa dapat diperkirakan itu baru biaya 1 kali pertandingan. Itu di luar dari kita kalau makan minum. Makan ya, kalau rezekinya lebih, Badul misalnya Daud terima gaji dia PTS, Dul anak makan nasi goreng saya main bola ya. Minimal itu 500 lah. 500 minimal. Kalau udah lebih ya kita makan aja, makan bareng, makan besar, makan kecil, itu istilahnya kami di Gema tuh. Nah, itu ada biayanya. Terus kita kontribusi baju, sepatu kita belikan, baju kita kasih. Anak-anak, kami Gema tidak pernah mengajarkan anak-anak kami sekali main dapat uang. Nggak ada. Jangan coba-coba. Kalau ingin gabung di Gema, kalau motivasinya untuk cari uang, silakan Anda keluar. Demi gitu. Mau main di Gema, kebutuhannya ada. Mau pergi bertanding ke luar kota, tinggal naik. Kalau lapar, tinggal makan. Ya kan? Kalau mau bertanding, sepatu ada. Mau bertanding, kelengkapannya ada, baju ada. Tapi jangan berapa honor saya bang, berapa biaya saya, enggak. Karena kami membina. Kami bina dan kita bersama-sama memberikan kontribusi. Kontribusi Anda apa? Adalah dengan latihan. Anda latih, Anda berlatih, dikembangkan diri, itu kontribusi Anda, itu tanggung jawab Anda. Tanggung jawab kami adalah menyiapkan Anda untuk latihan. Hak dan kewajiban kita apa? Sama-sama membesarkan Gema ini. Motivasinya itu. Seperti itu. Jadi soal biaya dan sponsor, ini kan jawabannya adalah kita sumbernya pertama itu dari saya dan dari Badul. Oke, pribadi lah ya. Ya, karena kita gila ini. Kita gila. Orang ibunya ini orang gila. Orang gila. Nah, Kalau mereka buat ini ya gitu ya. Iya. Mereka nggak yakin mungkin ya. Ya, makanya kita ada juga kerjasama, kita tawarkan ke sponsor. Kemarin ada Cimat, sponsor kita di Liga Ascot, kita dikasih 2 baju gitu ya. Terus ada LPM, mau bikin negari dulu. Ya itu kita nggak minta uang, Pak. Kami butuh baju loh. Bisa nggak merek Bapak pasang di sini? Oh bisa, nggak pasang. Setelah itu kami coba, orang banyak menawarkan, tapi kami nggak mau. Kenapa?
Karena ketika kami tawarkan ke mereka, pasti mereka minta lebih ke kami. Nah, tapi kalau mereka menawarkan diri, kami terima. Makanya konsepnya gitu. Kami nggak mau menawarkan diri. Silahkan mereka menawarkan diri. Kenapa? Kami cukup menyiapkan potensi kualitas yang bagus sehingga karya kita dilihat oleh orang, kita dikenal karena karyanya, bukan diperkenalkan, tapi dikenal karena karya. Ya udah, itu aja. Nah, sehingga brandnya adalah Gemma hari ini dalam Modopau ya gelarnya, dan itu memang harus mengempakkan sayapnya dengan prestasinya, bukan karena endorse-nya gitu loh. Hari ini kalau untuk soal endorse bagi saya sangat mudah. Bagi saya pribadi sangat mudah untuk disumbar ini endorse Gemma FC, sangat mudah. Nggak penting, nggak butuh biaya bagi saya. Jaringan saya juga miliki. Tapi saya lihat saya nggak pernah mengekspos Gemma itu berkelebihan atau berlebih jika tidak ada prestasi yang ditonjolkan. Itu yang saya tunggu. Maka tuntutan kami hari ini, kami punya misi bersama hari ini bersama Badul. Kami punya target. Anak-anak kami alhamdulillah hari ini sudah ada yang main di Liga 3 yang diajak, terus ikut turnamen terkam. Anak-anak kami budgetnya minimal senilai anak-anak Liga 2, Liga 3 lah. Enggak hanya 100.000, 200.000 enggak. Kalau anak-anak Gemma diajak minimal itu di angka 1 juta. Kalau mau ngajak anak Gemma main 1 juta, tapi hasilnya dapat, lihat. Akhirnya anak Gemma itu bintang untuk tarkam di Sumatera Barat. Sepak hari ini orang tidak mengenal Ali Lialu, Marpius si Pangki, si Ari gitu ya. Banyak lagi anak-anak Gemma itu dikenal oleh orang ya, karena kualitasnya dan attitude-nya. Gitu. Itu tujuan kami, Pak. Itu satu lagi yang lagi seleksi di Bandung. Ya, ada di Maung Bandung, si Martio, siapa? Prasetyo. Itu di Gemma FC juga ya. Gemma FC juga. Oke. Nah, Dong, untuk pemain sendiri apa nih yang Dodong sampaikan ke mereka untuk kalian harus yakin main di Gemma FC ini, insya Allah akan bersinar kalian nanti setelah keluar dari Gemma FC ini. Apa nih kiat-kiat apa yang Dodong sampaikan ke mereka kok? Mereka yakin bisa bermain di Gemma FC dan setelah itu akan bersinar di luar sana. Sebenarnya gini, saya kan nggak pernah janji muluk-muluk. Nah, itu. Ya, saya janji gini, kalian di Gemma, saya akan didik kalian bagaimana bermain bola yang bagus, bagaimana attitude kamu yang bagus. Kalau attitude yang bagus, dimanapun kamu bermain, orang pasti senang menerima kamu. Itu yang kami tanamkan di Gemma itu. Bagaimana teknik bola kamu yang bagus. Kalau kamu ingin menerima bola yang bagus, pasti kamu kasih bola yang bagus. Bagaimana kamu ngasih bola yang bagus? Ada tekniknya. Itu yang kamu pelajari di Gemma. Itu yang kami terapkan. Jadi ya murni mungkin sama seperti pelatih-pelatih yang lain ya. Ada skill dan attitude, dan yang paling penting ya dari segi agama tadi ya. Oke, Das, ada nggak kendala setidaknya para pemain ini, mereka kan butuh izin sama orang tua nih, gimana nih mengatasinya itu? Apakah orang tuanya murni membolehkan atau ada kendala? Nggak usah lah di Gemma FC itu, tempat yang lain aja lah, atau gimana? Dari meyakinkan para orang tua ini. Kalau kendala yang kita hadapi bukan dari orang tua, malah hari ini orang tuanya berterima kasih kepada kita. Masya Allah. Yang orang-orang yang anak-anaknya gabung ke kita itu, dia malah tolong Das, makasih banyak anak-anak kami, karena usia dari SMP ke SMA itu kan transisi ya, usia yang cukup rentan untuk mencari identitas diri. Dan mereka itu ingin, karena kita pernah seusia ya, karena usia itu kan usia kita mencari jati diri kita, ingin bebas dunia ini, ingin dunia ini kita. Kalau dicoba semua ya. Ingin coba, kalau bahasa kampungnya ingin dikungkung sesurang. Kawan yang paling hebat di usia itu kan. Nah, di usia inilah butuh pendampingan, butuh ada mentor. Gemma FC bersama kami hadir sebagai mentornya, bukan sebagai orang manajer yang akan menjual mereka. Bukan kami iming-imingi yang di luar dari kemampuan kita, enggak. Kami Gemma FC menawarkan itu kepada mereka sehingga orang tua mereka setuju dengan program kita. Jujur, misalnya Anli Alum nih, dia mahasiswa. Orang tuanya di Papua telepon saya, Pak Das, kami titip Alil itu, Alil anak bapak, kami serahkan ke bapak, dia mau apapun, kalau tidak seizin dia jangan Pak, nggak boleh seperti itu. Terus ada juga dari tentara, malahan anak tentara, polisi militer loh,
Dia diterima polisi militer, orang tuanya telepon saya dari Bandung. Oke, saya titip ya sama bapak anak saya. Dia itu kampungnya di Bandung, tapi sekarang kampung halamannya di Padang. Seperti itu kita membangun komunikasi. Bedanya itu kita melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Nah, kendala yang kita hadapi itu adalah lingkungan. Ketika orang tuanya mendukung karena usia transisi itu ya, itu kan kebanyakan orang tua juga bingung juga melepas. Dia kebanyakan lepas saja anaknya mau apapun, dia kan udah besar kok, malah dia laki-laki. Ini yang kita lihat potensinya. Inilah yang menghancurkan sepak bola di Sumatera Barat dan olahraga di Sumatera Barat. Usia transisi inilah yang menghancurkan. Ketika SSB dia bagus, usia anak-anak dia bagus, skillnya luar biasa, sampai ke jenjang apa, sesampai dia remaja, dia nggak ada dibina, nggak ada mentor, hancur. Sebut saja seluruh pemain kita. Usia remaja itu bagus, usia 17 bagus, usia 16, 15, 16, 17 bagus, usia 18 bagus. Terus sampai di usia 23 hancur. Di usia produktif hancur. Karena lingkungan luar mungkin. Lingkungan tidak ada mentor. Gema FC klub ini tujuan bagi kami adalah tempat memonitoring dan membina mental mereka. Ini yang kita tonjolkan. Nah, maunya apa? Mau Anda mau jadi pemain hebat? Kami tidak memastikan Anda main di liga, enggak. Tapi kami memastikan Anda memiliki syarat untuk main di liga. Syaratnya gitu loh. Apa syaratnya? Yang seperti yang bilang Bang Badul, kemampuan teknisnya, teknik bermain bola, attitude-nya, skill-nya, semuanya lah syaratnya. Itu yang kami, kalau ada kompetisi itu bagian dari pembinaan kami. Kami tidak menginginkan tidak menargetkan juara, tapi juara adalah efek hasil. Tapi toh alhamdulillah setiap turnamen kita nggak malu-maluin. Kita bisa main mengeladani orang, segala macam, orang profesional malahan. Anak-anak kampung yang masih banyak orang bilang ini game ini terlalu lugu bermain bola. Memang kami ajarkan Anda untuk awal bermain bola ini sifat pembinaan, tapi kalau memang saatnya Anda untuk bermain seperti orang itu ada. Tapi yang mana yang bagusnya, yang jeleknya nggak boleh. Jadi Gema FC kami memberikan mengcounter halangan itu. Kami jadikan itu tantangan. Tantangannya apa? Mentalitas anak muda, tantangan lingkungannya. Terus yang ketiga, tantangan kita membangun sepak bola dan atlet profesional di Sumatera Barat ini adalah mental daripada stockholder di bidang bola ini. Mentalnya harus dibenahi juga. Kalau istilahnya kita adalah reformasi sepak bola di Sumatera Barat. Seluruh stockholdernya, mulai dari pemilik klub, ya, mulai daripada pemainnya, wasitnya, perangkat pertandingannya, ya gitu, pelatihnya, terus juga organisasinya, dan juga kalau ini memiliki visi yang sama, menciptakan kondisi yang bagus, saya pikir kompetisi sepak bola akan dilirik oleh pihak sponsor di Sumatera Barat. Iya, sponsor banyak. Saya juga memiliki kemampuan untuk itu, dan saya juga orang IO juga, saya orang media, sangat dekat. Tapi apa masalahnya? Ketika semua kompetisi sepak bola atau turnamen sepak bola di daerah kita ini disetting untuk kepentingan tertentu, maka orang nggak mau lagi, pemain bola nggak mau ikut turnamen itu, pelatih atau klub nggak mau karena butuh biaya yang besar. Tapi kalau ada ruang jelas di situ, keterbukaan di situ, memiliki visi yang sama di situ, wasit juga memiliki visi yang sama, sama-sama kita kritisi, evaluasi, nggak apa-apa. Kan ada istilah ini, kalau mau juara ya cukup selesaikan uang atau hubungi orang-orang tertentu untuk bisa Anda juara. Itu bahasa umum di grassroots yang telah ya semua orang udah tahu kok. Insan sepak bola tahu itu. Bagus pun main bola, Anda ya targetnya Anda ini, Anda akan seperti ini. Awalnya saya nggak percaya. Saya wartawan, saya coba dari luar ya. Ya, saya dari luar. Karena saya wartawan, ya udahlah saya coba dengan desa sus. Tapi saya juga nggak enak. Saya juga ingin masuk nih ke dunia sepak bola. Awalnya sepak bola kampung, saya coba bertahap-tahap. Baru masuk level Kota Padang aja langsung dapat saya. Oh, benar ini. Dan saya mengkritisi di podcast ini. Yuk, mari sama-sama. Kalau ingin lagi sepak bola di Sumatera Barat dan Kota Padang menjadi bagus dan ingin berjaya lagi, maka samakan visi misi kita. Apa visi misi kita itu?
untuk mewujudkan sepak bola dan Sumbar merupakan lahan utama menciptakan orang-orang atau atlet-atlet hebat. Sejak awal Sumatera Barat itu orang hebat. Iya, betul. PSSI pertama itu ada orang kapten orang India Belanda masuk Piala Dunia itu orang Sumatera Barat. Jangan salah. Sampai hari ini berterus, dan hari ini jaya sepak bola Sumatera Barat itu Indonesia itu ada di tangan orang Sumatera Barat juga. Ada Coach Indra Sapri, representasinya cukup luar biasa. Terus ada juga tim manajerial, ada Roni juga di PSSI di situ, udah sampai ke FIFA juga. Ada Alex juga, banyak. Kalau untuk pelatih banyak. Artinya apa? Pemain apalagi. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah kenapa klub-klub yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang tidak mampu menembus Liga 1 lagi. Apa sebabnya? Sponsor susah. Oh, klub yang ada cari sponsor susah. Ya susah. Kenapa? Karena dianggap tidak mampu merepresentasikan produk yang mau mereka titip ke kita. Karena kita tidak memiliki visi yang sama, kepentingan sesaat. Teorinya adalah teori instan. Makan cabai langsung pedas, makan dicicipi gula langsung manis, itu yang diinginkan. Proses nggak mau. Instan titipan juga. Kalau berani ya ada. PPLP kita ada. Saya mengkritisi juga PPLP. Kenapa PPLP hari ini tahun ke tahun turun kecenderungannya? Ya karena tadi itu misinya salah. Ini kritik saya kepada instansi sepak bola. Pemerintah juga. Kalau benar-benar sepak bola ini adalah sepak bola olahraga yang memiliki potensi yang bagus, mari kita rancang untuk lebih bagus. Kalau hanya sekedar cerita, ya nggak apa. Buatlah kompetisi yang bagus, peningkatan mutu SDM yang bagus, kita kontrol bersama, wasit juga, perangkat pertandingan juga, Askot dan Asprof juga memiliki visi yang sama. Ada nggak kompetisi selain dari Liga 3 yang ada dibuat oleh Asprof? Nggak ada. Nggak ada yang berjenjang. Buat di kota, buat kabupaten, buat kompetisi yang berjenjang, di tingkat provinsi levelnya ada ini, nggak ada. Lucunya ketika menang mewakili ini, tim ini nanti rombak lagi. Itu juga menghancurkan pembinaan yang kita laksanakan. Ini yang terjadi hari ini di Sumatera Barat. Itu mohon. Saya pikir ini penting kita suarakan. Jadi memang harus terstruktur, harus jelas nih ya, di pemerintah dan dari Stockholder dan dari swasta ya, harus kerjasama ya, karena potensi sangat besar ya di Sumatera Barat. Sangat gini, ibarat kita nih berlabuh nih, ada sebuah kapal ya, orangnya orang pemain bola semuanya ada di situ. Misi kita apa? Kita mau menuju apa nih? Kita mau menuju pulau itu. Kalau di situ kita sudah ada rancangannya, kita siapkan infrastrukturnya, kebutuhan kita kapal kita siapkan. Benar nggak itu tujuan kita? Kalau benar-benar, berarti kita siapkan seluruhnya, BBM-nya juga siap, asupan airnya, asupan makanannya. Di sana kita tunjuk ketuanya, nakodanya, harus ngikut. Jangan di satu kapal itu ada empat kapten, terus di dalam kapal itu terus bertengkar terus, nanti kapalnya bocor. Tujuan kita untuk mencapai di pulau nggak ada. Jadi ini menurut saya yang terjadi di Sumatera Barat. Maka representasi klub sepak bola Sumatera Barat hanya Liga 2 Semen Padang hari ini susah mencari sponsor. Untung ada Semen Padang, untung ada orang. Kalau nggak, tawala. Buktinya hari ini dengan komposisi finansial yang dimiliki oleh Semen Padang, maka banyak orang bertanya, bisa nggak ya Semen Padang ya lagi kembali Liga 1. Pertanyaan adalah, miliki visi yang sama nggak kita itu? Semen Padang itu klub kebanggaan kita. Terus di Liga 3 PSP aja, klub-klub yang lain tidak memiliki visi yang sama. Makanya karena perekrutannya salah. Itu yang saya pikir. Gimana siap itu mah? Insyaallah. Bismillah. Ya, dari Dodong nih, ada nggak pesan dan kesan ya untuk para pemain di luar sana yang ya untuk benar-benar menjadi pesepak bola yang profesional nih, mungkin bisa disampaikan gimana nih? Kalau Anda mau jadi pesepak bola, mungkin ya hal ini yang harus Anda lakukan. Mungkin gimana nih dari Dodong sendiri? Sebenarnya ini, setiap pemain bola tuh pasti ada proses, jalani proses. Kalau ingin jadi pemain bola, jalani proses. Latihan yang benar, istirahat yang benar, makan yang benar. Itu yang harus dipahami. Jangan kita mau jadi pemain bola tapi tidurnya malam terus. Malam berdagang juga. Rokok lagi ya? Merokok lagi kan. Itu pertama yang harus ditanamkan ke adik-adik kita. Jadi
kalau ada seleksi banyak pemain kita man, dia mampu kan, tapi ketika seleksi gagal itu kehaluan, jadi tawuran apa lagi anak-anak itu kan. Kalau ingin jadi pemain bola, jadikan gagalan itu cambuk untuk kalian sukses. Makin gagal ke hari ini, makin giat kalian latihan supaya kalian bisa menuju prestasi kalian tuh. Tidak satu jalan ke rumah man. Ingin jadi pemula itu nggak satu jalan ke rumah. Oh, harus main di PON, harus main di Popwil, kan itu. Tahu ada saat cerita si Leo Guntara. Leo Guntara tuh latihan waktu kecil di Putra Bari sama saya. Latihan, mainnya cuma 15 menit. Tapi dalam hatinya, Bang, dia tanya nih, Bang, kapan saya bisa jadi pemain bola, Bang? Tanya diri kamu. Kalau kamu ingin jadi pemain bola, tanya diri kamu. Apa yang telah kamu buat untuk jadi pemain bola? Iya, betul. Kamu harus kalahkan yang ada di lapangan itu. Atau dia jadi pemain cadangan. Jadi itulah motivasinya. Jadi pemain bola, pergilah dia ke Semen Padang. Kebetulan ada omnya di sana. Pergilah main di Semen Padang. Di Semen Padang lah muncul dia. Bukan di tangan saya, tapi prosesnya dia latihan sama saya waktu kecil. Itulah motivasinya. Ada lagi anak-anak waktu kecil dia muncul, bagus dia Tapi setelah mau berangkat ke AC Milan, ada surat kaleng di Padang, masa dia pencurian umur. Jadi dia jatuh, nggak jadi berangkat ke AC Milan. Kan setelah itu nggak ada lagi dia pada bola. Kasihan kita. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita tuh anak-anak tuh nggak siap mentalnya untuk itu Jadi kita pembina ini bagaimana kita siapkan mental anak kita. Waktu gagal, bagaimana kita rangkul dia supaya dia muncul kembali. Kalau kita pembina, itu satu lagi untuk pemerintah ya atau Asprof ya Kalau pesan saya kan sekolah pelatih ya mahal biayanya Bagaimana pemerintah udah ada ide untuk menggratiskan untuk seorang atlet, mantan atlet ingin jadi pelatih sepak bola ya. Bagaimana dia gratis? Ini untuk lisensi C aja D 4 juta. Oh, ya. Sedangkan di SSB berapa gaji? Mana ada orang ingin jadi pelatih kalau seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan pemerintah. Kan kita sering bicara tentang sepak bola, bagaimana percepatan sepak bola, bagaimana percepatan sepak bola. Itu cerita yang dibilang Rasul tadi. Kita bicara percepatan sepak bola, tapi apa yang kita lakukan untuk supaya cepat munculnya sepak bola Indonesia? Apa yang kita lakukan? Kita cuma bicara percepatan sepak bola, tapi tuanya usaha kita nggak ada untuk percepatan bola. Bantuan belum ada dari pemerintah dan lainnya. Iya, jadi itu harus dipikirkan Asprof, harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana melahirkan pelatih profesional. Bukan pemain saja yang dilahirkan, pelatihnya dilahirkan. Bagaimana dia melahirkan wasit yang profesional. Ini kadang-kadang gini, main udah bagus main kan, kadang-kadang wasit yang merusak persepak bola itu kan. Kita nonton tuh kita butuh hiburan kan, butuh melihat bagaimana anak-anak itu mengeluarkan tekniknya, bagaimana anak-anak mengeluarkan tekniknya, wasit yang nggak benar memimpin. Itu kan salah satu yang kendala dalam lapangan tuh Jadi itulah itu yang yang riset saya kayak Aspro atau yang apa, bagaimana mereka sekarang kalau bisa ya mempunyai ide bagaimana dia melahirkan atlet, bagaimana dia membina klub ada kompetisi yang jelas. Kalau tanpa kompetisi yang jelas gak pernah muncul pemain yang benar-benar bagaimana dia anak itu mengukur kemampuannya kalau nggak ada kompetisi. Dari mana dia mengukur? Wasit. Bagaimana wasit yang benar? Pasti ada kompetisi yang benar. Bagaimana dia memimpin? Harus ada evaluasi.
setelah pertandingan nggak ada evaluasi. Mana ada itu? Harus ada lah evaluasi. Bagaimana kepemimpinannya atau peran, saya mohon kan peran media ada di sana untuk mengkritik ya. Bagaimana kerja Asprof itu, apa kau udah dengar atau belum ya biasa. Jadi itu yang saya inginkan. Yang jujur ya namanya kompetisi yang kalau yang dibayangkan Dasrul itu memang terpikir sama saya kan, apa artinya sebuah Asprof kalau nggak Asprof itu tidak pernah berbuat untuk apa? Mana ada kompetisinya? Liga 3 itu udah kalender dari pusat tuh, bukan Asprof yang punya kalender. Putus di situ ya? Iya. Liga 3 cuma Liga 3. Tapi kalau mau apa ya? Dulu ada kejuaraan tuh yang antar kecamatan dari kecamatan berjenjang. Iya. Itulah lahir atlet kan. Waktu itu kan baru lahir Kenta itu kan di sana kan. Minangkabau Cup tuh. Sekarang mana ada lagi? Oke, setelah beberapa hal yang penting-penting yang sudah Coach Dodong sampaikan, IDAS dan semuanya itu kembali lagi itu tadi. Semua kompetisi harus tertata dengan rapi, pihak pemerintah, pihak swasta harus bekerja sama, satu visi, satu misi. Nah, biar terbinanya atlet yang bagus, wasit yang bagus, pelatih yang bagus, klub yang bagus. Nah, dari Dasrul terakhir nih, ada hal lain yang ingin disampaikan ya, untuk pelatih, untuk pemain, untuk semua yang menyaksikan ini mungkin? Ya, yang bagi saya adalah apa yang Mon simpulkan tadi itu harus dikerjakan. Betul. Itu poin pertama tuh. Apa yang Mon bilang tadi harus dikerjakan. Yang kedua, jangan, kalau bahasa kampung saya adalah jangan hanya ngejek ayam. Ya, artinya apa? Harus memiliki program yang jelas, memiliki target yang jelas, ya harus berkolaborasi dan memiliki visi yang sama. Cuma sederhana dan laksanakan itu. Betul. Ini dari saya itu saja. Itu Gema FC ada nambah pemain atau cukup saat sekarang ini? Oh iya, untuk Gema FC kita tetap seperti konsep kita adalah menggali, menumbuh, mengembang dan melestarikan, membina anak-anak muda untuk menjadi seorang yang pola perilaku seutuhnya manusia dalam hal bidang olahraga, ya memiliki kedisiplinan, memiliki intelektual yang bagus, attitude yang bagus, ya kan, dan akan mampu beradaptasi di lingkungan manapun. Mau dia jadi pemain bola, dia mampu beradaptasi dengan pelatih yang siapapun pelatihnya, polanya dipakai dengan teman-temannya. Kalau dia memiliki 4 ini, dia akan mampu beradaptasi cepat, tidak akan kaku. Yang kedua, dia akan mampu beradaptasi. Kita menciptakan orang-orang yang memiliki attitude yang bagus itu dimanapun dia, kalau dia bekerja, dia akan mampu bekerja beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Artinya apa? Jangan salah, dunia sepak bola adalah dunia bagian dari juga ibadah. Itu yang terpenting bagi saya, dan tujuannya adalah untuk perbaiki dari hal yang jelek ke yang bagus, dari hal yang bagus ke yang lebih bagus. Itu. Oke, teman-teman, mungkin jikalau teman-teman ada yang ingin bertanya tentang Gema FC atau ingin bergabung di Gema FC, nanti nomor juga yang di pusat Gema FC official. Ya, nanti di layar akan kita tampilkan ke Instagram Gema FC dan nomor kontak yang bisa dihubungi ya. Ya. Oke. Terima kasih, terima kasih Bang Dodong, Bang Dasrul. Semoga sehat selalu, sukses terus dengan Gema FC dan cita-citanya yang ingin membangun sepak bola yang tertata rapi di Sumatera Barat ya, dan semoga bernasional nanti. Amin. Alhamdulillah, terima kasih podcast kita hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam olahraga, Bangun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.